formasi logis tahun 2020. Ya, ini yang pertama, selaku Tito. Marilah kita pilih, kita Tito untuk dapat menentukan. Selanjutnya, tak lupa pada posisi masing-masing, maka selanjutnya kita akan memperkenalkan dua cerita pada babak final kali ini, yaitu yang pertama ada Bapak Profesor Danang Asmara, SHMU, selaku dosen Mataram. Dengan jenjang pendidikan sarjana hukum Fakultas Hukum Universitas Mataram. Magister Humaniora, Program Pasca Sarjana Universitas Pajajaran, Program Studi Hukum Tata Negara. Doktor Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga, Program Studi Ilmu Hukum Tata Negara dan Administrasi. Selanjutnya, inilah dia dewan juri kita yang kedua, yaitu Bapak Dr. Trisdianto Eko Purnomo SHMH. Selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Mataram, dengan jenjang pendidikan sebagai berikut: sarjana hukum Fakultas Hukum Universitas Mataram, program studi ilmu hukum ketatanegaraan. Strata 2, program pasca sarjana Universitas Pajajaran Bandung, program studi ilmu hukum ketatanegaraan. Strata 3, Fakultas Hukum Universitas Pajajaran Bandung, dengan program studi ilmu hukum ketatanegaraan. Adapun dewan juri kita yang ketiga, ada Bapak Haji Sofwan SHMU. Selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Mataram dengan jenjang pendidikan sebagai berikut: Strata 1, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, program studi Hukum Tata Negara. Strata 2, Universitas Hasanuddin dengan program studi Hukum Tata Negara. Adapun dewan juri kita yang keempat, ada Bapak Muhammad Saleh SHMH. Selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Mataram dengan jenjang pendidikan sebagai berikut: Strata 1, Fakultas Hukum Universitas Mataram. Strata 2, Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mataram. Dan inilah dia dewan juri kita yang terakhir, yaitu ada Bapak Muhammad Riyadusya SHMH. Selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Mataram dengan jenjang pendidikan sebagai berikut: Strata 1, Fakultas Hukum Universitas Mataram. Strata 2, Master of Law Universitas Brawijaya. Baiklah, hadirin sekalian, ada mosi perdebatan kita pada babak final kali ini, yaitu tentang pembentukan pengadilan khusus pemilu dengan tim Sodato sebagai tim pro dan Jombang sebagai tim kontra. Baik, sebelum lanjut ke dalam babak final, izinkanlah saya selaku moderator untuk membacakan ketentuan lomba pada babak final. Yang pertama, peserta dilarang menggunakan atribut yang dapat memperlihatkan identitas asal universitas peserta. Yang kedua, peserta dilarang membawa barang elektronik maupun segala hal yang dapat mengganggu jalannya perdebatan. Yang ketiga, peserta diperkenankan membawa catatan kecil. Dan yang keempat, debat dibagi ke dalam 3 sesi. Di antaranya yang pertama adalah opening statement oleh pembicara pertama masing-masing tim dengan durasi waktu selama 5 menit tanpa toleransi tambahan waktu serta tidak diperkenankan untuk melakukan interupsi. Sesi kedua adalah sesi pidasan yang akan disampaikan oleh pembicara kedua dan ketiga dari masing-masing tim dengan durasi waktu selama 7 menit tanpa toleransi tambahan waktu serta diperkenankan untuk melakukan pidasan. Sesi ketiga adalah closing statement
melakukan inklusi. Kelima, peserta lain dapat melihat saat pertama yang ditandai dengan berwarna hijau, terakhir ditandai dengan bendera berwarna kuning. Peserta dapat melakukan instruksi sebanyak 3 kali dengan durasi penyampaian instruksi selama 20 detik setelah dipersilahkan oleh tim lawan. Selanjutnya, apabila waktu instruksi sudah habis, maka moderator akan langsung menghentikan peserta yang melakukan instruksi. Selanjutnya, peserta tidak diperkenankan melakukan aktivitas yang dapat mengganggu konsentrasi peserta lain selama penyampaian argumentasi. Dan yang terakhir, setiap peserta wajib menjaga sopan dan santun selama pertandingan berlangsung. Dan segala bentuk pelanggaran sebagaimana ketentuan yang saya bacakan tadi, maka akan terjadi pengurangan skor sesuai dengan keputusan Dewan Juri. Baiklah, apakah sudah dipahami oleh tim? Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan perkenalan dari masing-masing tim. Terlebih dahulu, marilah kita dengarkan perkenalan dari tim pro. Kepada tim pro kami persilahkan. Seperti berlayar menangkap ikan, sembari membawa banyak umpan dan jalan. Pembentukan pengadilan khusus pemilu harus disegerakan guna menciptakan keadilan demokrasi yang sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Terima kasih moderator, Dewan Juri yang terhormat, serta kolega kami dari tim kontra yang berbahagia. Perkenalkan, kami dari tim Sudarto dengan saya Puji Rayu sebagai pembicara pertama yang akan menyampaikan latar belakang mosi perdebatan kali ini berdasarkan landasan filosofi. Kemudian pembicara kedua kami, Yogi Syaputra, yang akan memaparkan argumentasi kali ini berdasarkan landasan yuridis, teori dan dogma hukum. Serta pembicara ketiga kami, Ibnu Khalidin Artafila, yang akan mengkonstruksikan argumentasi kali ini berdasarkan landasan sosiologis serta dihadirkan studi komparasi guna menunjang perdebatan kali ini. Cukup sekian perkenalan dari kami dan salam konstitusi. Baiklah, perkenalan yang luar biasa sekali dari tim pro. Selanjutnya marilah kita dengarkan perkenalan dari tim kontra. Kepada tim kontra kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Juri yang terhormat, rekan-rekan tim pro yang saya hormati, saya Mahfud Supriyadi Hakim akan berlaku sebagai pembicara pertama, dan yang akan berlaku sebagai pembicara kedua adalah Palu Rizky Alia, dan yang akan berlaku sebagai pembicara ketiga adalah Novia Afifah Shandir. Sekian, terima kasih. Baiklah, perkenalan yang luar biasa dari tim kontra. Mari kita beri tepuk tangan indah kepada kedua tim yang akan bertanya. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam sesi perdebatan, yakni yang pertama adalah opening statement yang akan disampaikan oleh pembicara pertama dari masing-masing tim. Terlebih dahulu, marilah kita dengarkan opening statement dari pembicara pertama tim pro. Kepada pembicara pertama tim pro, waktu 5 menit dimulai ketika Anda mengucapkan kata pertama. Silakan. Romli Atma Sasmita dalam teori integratifnya. Ketika kita selaraskan dengan adanya mosi perdebatan kali ini, yakni pembentukan pengadilan khusus pemilu, adalah sebuah rekayasa birokrasi atau rekayasa sosial yang di dalam kebijakan tersebut sudah selaras dengan adanya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dewan Juri yang terhormat, kita kali ini dihadapkan dengan mosi perdebatan yang sangat menarik, yakni pembentukan pengadilan khusus pemilu. Dan untuk pertama kalinya, kami menyatakan sikap tegas dan lugas bahwasanya kami menerima akan lahirnya mosi perdebatan. Namun, sebelum melangkah jauh pada argumentasi, izinkanlah kami terlebih dahulu untuk memberikan latar belakang mosi serta definisi bervariabel mosi agar mengarahkan dia
dialektika kita menjadi dialektika yang konseptual dan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun latar belakang terkait mosi perdebatan kali ini sejatinya diawali dari banyaknya pelanggaran pemilu yang dalam proses penyelesaiannya kasus tersebut belum bisa ditangani secara maksimal dan komprehensif, yang kemudian memunculkan sebuah gagasan untuk membentuk pengadilan khusus pemilu menjadi dengan satu lembaga pengadilan khusus tersebut. Maka penyelesaian segala permasalahan cukup ditangani dengan satu lembaga integritas, yakni lembaga pengadilan khusus pemilu, dan tidak terpisah-pisah seperti sebelumnya. Adapun definisi dari pemilu di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dapat dilihat pengertiannya bahwa pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, DPRD, presiden dan wakil presiden, serta DPD yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam negara kesatuan Republik Indonesia dan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan pengadilan khusus didefinisikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menjelaskan bahwa pengadilan khusus merupakan pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut yang hanya dapat dibentuk dalam satu lingkungan badan pengadilan yang di bawah naungan Mahkamah Agung yang diatur di dalam undang-undang. Dari latar belakang serta definisi itulah Dewan Juri yang terhormat memasuki konstruksi argumentasi kami yang pertama, yakni urgensi pembentukan pengadilan khusus pemilu dengan dalam mewujudkan integritas pemilu. Rekan-rekan berpikirku dari tim kontra, seperti yang kita ketahui saat ini, dengan dibentuknya lembaga pengadilan khusus pemilu merupakan langkah yang efektif dan efektif karena segala bentuk permasalahan mengenai pemilu bisa diselesaikan hanya dengan satu lembaga yang terintegritas tersebut. Dewan Juri yang terhormat, pembentukan pengadilan khusus ini adalah untuk menangani dan memenuhi tuntutan perkembangan akan keadilan yang semakin kompleks dalam masyarakat serta menangani perkara pemilu dengan cepat, sederhana, dan efisien dan terintegritas. Formulasi pembentukan pengadilan khusus pemilu ini meliputi kedudukan khusus pengadilan khusus pemilu, pedoman beracara pada pengadilan khusus pemilu, serta formulasi hakim pengadilan khusus pemilu. Dewan Juri yang amat bijaksana, keberadaan pengadilan khusus pemilu ini akan menangani perkara pemilu secara lengkap, mulai dari pelanggaran pemilu baik dalam lingkup pidana, administratif, sengketa proses pemilu, sampai dengan perselisihan hasil pemilu. Hal tersebut merupakan suatu pemburuan hukum yang efektif sehingga sebagai perwujudan ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas demi mewujudkan konstitusi dan kepastian hukum sehingga terwujudnya pemilu yang berkeadilan. Maka dari itulah Dewan Juri yang terhormat, kami menyepakati lahirnya mosi perdebatan. Sekian dan terima kasih. Baiklah. Pembicara pertama Tiko menghabiskan waktu sebanyak 5 menit. Opening statement selanjutnya akan disampaikan oleh pembicara pertama dari tim kontra. Kepada pembicara pertama tim kontra, waktu 5 menit dimulai ketika Anda mengucapkan kata pertama. Silakan. Hukum memberikan yang cukup dan tidak lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Dewan Juri yang amat terpelajar, rekan-rekan Pro yang saya hormati. Di dalam memahami mosi perdebatan kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita menyelam lebih dalam di dalam fenomena-fenomena yang ada pada masyarakat. Melihat pada status quo,
terdapat banyaknya lembaga yang ikut andil dalam proses penyelesaian sengketa. Hal inilah yang menyebabkan sulitnya birokrasi untuk menyelesaikan sengketa pemilu. Sedangkan kita bersama mengetahui bahwa pada saat pemilu, seluruh sengketa harus diselesaikan secepatnya. Mengetahui bahwa implikasi dari lambatnya penyelesaian sengketa adalah kekosongan kekuasaan yang dapat memberikan dan juga mengarahkan kita pada masalah-masalah yang lebih besar. Saat ini, pada status quo ada setidaknya 6 jenis penegakan hukum pemilu dan pilkada. Yakni yang pertama, pelanggaran administrasi yang dititik beratkan pada Bawaslu. Yang kedua, perselisihan hasil pemilu yang diserahkan kepada MK dan sengketa proses yang diamanatkan oleh Bawaslu dan PT UN, dan juga tindak pidana pemilu diserahkan kepada Bawaslu, polisi, jaksa, hakim atau pengadilan, dan pelanggaran hukum lainnya seperti Komisi ASN, Bawaslu, polisi, dan jaksa. Dari status quo yang telah saya gambarkan, dapat dilihat bahwasanya sistem penyelesaian sengketa yang ada pada saat ini adalah penyelesaian sengketa yang sangat rumit Dewan Juri yang terhormat, sehingga kami mengamini adanya kekhawatiran dari rekan-rekan Impro yang mengkhawatirkan adanya penyelesaian sengketa. Namun, bagi kami, pembentukan lembaga baru bukan merupakan solusi Dewan Juri yang terhormat. Hal ini bukanlah hal yang tidak mendasar, melainkan kami mendasari hal ini dalam 2 urgensi. Yang pertama adalah bagaimana kehadiran lembaga peradilan khusus pemilu akan membuat sistem penegakan hukum semakin terpencar Dewan Juri yang terhormat. Menurut Prof. Muladi, guru besar Universitas Diponegoro, menyatakan bahwa sifat kelembagaan yang terlalu banyak untuk memberikan suatu kepastian hukum justru bisa saja membawa bencana berupa ketidakadilan. Dalam konteks musti perdebatan ini, yang menjadi dasar pijakan kami saat ini yang terkait dalam penyelenggaraan pemilu Dewan Juri yang terhormat, tentu kita tidak ingin adanya hukum yang tidak pasti pada proses penyelenggaraan pemilu, karena ketika hukum tersebut tidak pasti pada saat-saat krusial, maka masalah-masalah seperti kekosongan kekuasaan akan terus berlangsung Dewan Juri yang terhormat. Yang kedua adalah bagaimana dalam membentuk lembaga khusus dibutuhkan suatu proses hukum yang panjang Dewan Juri yang terhormat. Sementara ketika kita melihat ke sisi lain, maka yang ada adalah urgensi yang lebih besar. Apakah urgensi tersebut? Rekan-rekan dari tim Pro harusnya memahami bahwasanya urgensi tersebut adalah pemilu serentak 2024 yang telah ada di depan mata Dewan Juri yang terhormat. Ketika kita berusaha untuk membentuk lembaga khusus pemilu, maka kita akan berjalan kembali kepada Undang-Undang Dasar untuk merevisi dan mengamandemen Undang-Undang Dasar tersebut Dewan Juri yang terhormat, yakni menghapuskan kebijakan MK untuk memutuskan sengketa pemilu Dewan Juri yang terhormat. Hal ini merupakan hal yang tidak dapat dilakukan dan tidak efektif pada waktu singkat ini. Oleh karena itu, kami dari tim kontrak mengajukan mekanisme, yakni dengan tetap berada pada status quo, namun memberikan prosesi penguatan-penguatan yang nantinya akan menguatkan birokrasi dan kekuasaan atau legitimasi yang telah dimiliki oleh Bawaslu. Kita mengamini dan kita semua tahu bahwa sekarang Bawaslu telah ada sejak lama Dewan Juri yang terhormat. Namun, pertanyaan yang ada pada perdebatan kali ini bisa dijawab dengan memberikan kekuasaan yang cukup dan legitimasi kekuasaan yang benar-benar cukup kepada Bawaslu untuk menyelesaikan masalah ini, sehingga kami dari tim kontra melihat bahwasanya urgensi untuk membentuk salah satu lembaga yang nantinya akan memutuskan hasil pemilu adalah urgensi yang tidak berdasar dan juga tidak efektif di mata hukum Dewan Juri yang terhormat. Oleh karena itu, kami bangga menolak mosi. Baiklah, pembicara pertama tim kontra menghabiskan waktu sebanyak 5 menit. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam sesi bidasan yang akan disampaikan oleh pembicara kedua dan ketiga dari masing-masing tim. Terlebih dahulu, mari kita dengarkan bidasan dari pembicara kedua tim Pro. Waktu 7 menit dimulai ketika Anda mengucapkan kata pertama. Silakan.
Stephen Lazibra dalam bukunya How Demokrasi Budaya telah mengingatkan kepada kita semua bahwasanya segala realisasi kebijakan yang dianggap benar oleh masyarakat adalah kebijakan yang dapat memberikan implikasi pendorong oleh di dalam tata lingkungan itu sendiri Dewan Juri yang terhormat. Untuk itulah Dewan Juri yang terhormat dan rekan-rekanku dari tim kontra, untuk memulai perdebatan kita yang merupakan perdebatan objektif, saya memulainya dengan disclaimer yang pertama adalah membidas dalam argumentasi dari pembicara pertama dari tim kontra. Tim kontra lupa dan tim kontra tidak mendefinisikan secara eksplisit dan komprehensif pengadilan khusus apakah yang mereka kemukakan Dewan Juri yang terhormat. Kami jelas Dewan Juri yang terhormat. Standing position kami jelas. Pembicara pertama kami mengemukakan definisi dari pengadilan khusus sehingga argumentasi kami dapat berjalan secara sistematis Dewan Juri yang terhormat. Kemudian yang kedua, mereka hanya berputar-putar dalam sebuah implikasi Dewan Juri yang terhormat. Bisa saya katakan, tim kontra harus mengerti bahwasanya esensi penting dalam konteks hukum dan politik di Indonesia, kita harus memisahkan yang tegas antara electoral board dan electoral code Dewan Juri yang terhormat. Electoral board itu terdiri atas dua lembaga. Yang pertama adalah lembaga Bawaslu, kemudian yang kedua adalah KPU. Bawaslu di sini dia mengawasi dalam penyelenggaraan pemilu, sedangkan KPU adalah penyelenggaraan pemilu Dewan Juri yang terhormat. Kemudian electoral code adalah lembaga baru yang dibuat berjenjang untuk mengikuti jenjang struktur dan Bawaslu pengadilan khusus pemilu dipraktiskan sebagai muarasi dalam proses pelanggaran dan sengketa kepemiluan. Lembaga ini Dewan Juri berada dalam struktur kekuasaan kehakiman konvensional yang dimana ke depannya kewenangan ini akan menyelesaikan segala peristiwa hasil pemilu dapat diambil lembaga pengadilan khusus pemilu di tingkat pusat atau pada provinsi Dewan Juri hormat agar Mahkamah Konstitusi dapat berkonsentrasi penuh dalam kewenangan utamanya yakni judicial review sebagai penjaga marwah konstitusi sebagai gunung tertinggi negara. Inilah yang harus dapat dipahami dalam variabel mosi perdebatan pada hari ini oleh tim kontra Dewan Juri yang hormat. Marilah kita masuk dalam disclaimer kami yang kedua mengenai tentang argumentasi kontra kami Dewan Juri yang hormat. Kami di sini berdiri pada urgensitas serta dampak aktual dari pembentukan pengadilan khusus pemilu. Mari masuk dalam urgensitas kami Dewan Juri yang hormat. Sebagaimana teori dari validitas norma yang dikemukakan oleh Meusen, salah satu keberlakuan norma baru dikatakan sah apabila keberlakuan moral Dewan Juri yang hormat. Keberlakuan moral dalam hal ini terkait dengan aturan yang sesuai dengan prinsip dasar konstitusi yang terdapat dalam pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Salah satu upayaan pelaksanaan pemilu sebagai wujud dalam melandaskan prinsip jubedil yang mana telah dijelaskan juga oleh pembicara pertama dari tim kami Dewan Juri yang hormat. Melihat pengalaman selama penyelenggaraan pemilu, peserta pemilu lebih takut terhadap sanksi administrasi dari sanksi pidana. Untuk itulah dalam data DKPP untuk mewujudkan prinsip fakta potentiorum non verbis yang dimana fakta atau data lebih kuat daripada kata-kata Dewan Juri yang hormat, yang dimana selama 6 tahun terdapat 1000 lebih perkara yang ditangani oleh DKPP dalam memeriksa terhadap dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara. Lebih baik dibentuknya pengadilan khusus untuk menyelesaikan sengketa dan penegakannya selama ini yang dimana terlalu banyak mengurusi ada di Bawaslu, TUM dan sebagainya Dewan Juri yang hormat. Untuk itulah salah satu urgensitas yang harus diketahui oleh tim kontra adalah pemilu selesai dan seluruh sengketa juga harus sudah diputus karena fungsi dari lembaga pengadilan khusus itu sendiri adalah bahwa masyarakat percaya pemilu jangan sampai selesai masih ada satu perkara yang belum selesai Dewan Juri yang hormat. Marilah saya akan membuktikan secara komprehensif yang dimana ada dua ranah politik hukum yang saya kemukakan, yakni politik hukum secara ius constitutum, kemudian yang kedua secara ius constituendum. Secara ius constitutum yang dimana mendukung lahirnya mosi perdebatan pada hari ini. Jika kita meninjau dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, khususnya pasal 460 ayat 1 menyebutkan pelanggaran administrasi pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, administrasi pemilu meliputi prosedur, mekanisme berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Otomatis yang dapat kami simpulkan Dewan Juri ada dua. Yang pertama secara internal dan yang kedua secara eksternal Dewan Juri. Secara eksternal adalah kinerja KPU yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat dan Bawaslu yang cenderung tidak dapat berbuat maksimal dengan mengawasi jalannya pemilu dikarenakan Bawaslu tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan sebuah keputusan yang bersifat eksekutorial Dewan Juri yang hormat. Dari segi internal, persoalan moralitas KPU, Bawaslu dan para calon yang sadar akan prinsip-prinsip dari demokrasi itu sendiri. Maka dari itu, pembentukan lembaga pengadilan khusus merupakan langkah yang responsif
demi mewujudkan asas kepastian hukum itu sendiri Dewan Juri yang terhormat, dan tidak luput juga putusan Mahkamah Konstitusi sebagai the source of interpretation after the protect of human rights telah menunjukkan dalam putusannya nomor 85 garing PUU garing nomor 20 tahun 2022 yang menyatakan bahwa pendukungan antara lembaga penilaian khusus merupakan langkah yang responsif demi minimalisir pilkada dan juga pemilu Dewan Juri yang terhormat. Kemudian masuk dalam ranah politik hukum kami yang kedua mengenai tentang ius constituendunya. Dewan Juri yang terhormat, kami mengamini bahwa efektivitas dari lembaga penilaian khusus merupakan langkah yang responsif guna menjamin asas kepastian hukum dan juga asas keadilan dalam penyelenggaraan pemilu Dewan Juri yang terhormat. Dalam International Obligation for Electoral Dispute Resolution yang dimana belum diratifikasi di Indonesia, pun mengamini Dewan Juri yang terhormat untuk mendukung lembaga penilaian khusus dalam menyelenggarakan pemilu supaya tidak ada persoalan-persoalan atau problematika yang ada di Dewan Juri yang terhormat. Apa yang dikatakan oleh pembicara pertama dari tim kami sudah sangat jelas. Banyak problematika seperti problematika sanksi pidana, sanksi administrasi, sampai pelanggaran kode etik yang dimana lembaga-lembaga tersebut tidak mampu untuk menjawab problematika hal tersebut, sehingga Dewan Juri yang terhormat, lembaga pengadilan khusus mampu menjawab hal tersebut atau minimalisir problematika ataupun penyelesaian perkara yang ada dalam hal tersebut. Untuk itulah Dewan Juri yang terhormat nantinya akan dijelaskan lebih komprehensif oleh rekan saya selaku pembicara ketiga, yang dimana akan studi komparasikan aku menjawab mosi perdebatan pada hari ini yang layak akan memenangkan mosi perdebatan pada hari ini. Cukup sekian dari kami. Hasta la victoria sempre. Salam konstitusi. Baiklah, pembicara kedua dari tim pro menyisakan waktu sebanyak 25 detik. Sesi video selanjutnya akan disampaikan oleh pembicara kedua tim kontra. Kepada pembicara kedua tim kontra, waktu 7 menit dimulai ketika Anda mengucapkan kata pertama. Silakan. Sejak kecil, ibu saya selalu berpesan memperbaiki selalu lebih baik daripada membeli yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Dewan Juri yang terhormat, sebelum saya memasuki sesi argumentasi dari tim kontra, saya akan menyampaikan beberapa bidasan dari poin-poin yang cukup menarik dan yang datang dari tim pro. Yang pertama, Dewan Juri yang terhormat, permasalahan yang digaungkan sejak awal dari tim pro adalah bagaimana selama pengalaman pemilu selama ini begitu banyaknya permasalahan sengketa pemilu yang tidak mampu diselesaikan di status quo kita karena ruwetnya birokrasi. Dewan Juri yang terhormat, bukankah menyelesaikan masalah itu harus sejalan dengan solusi yang kita berikan? Ketika mereka memilih untuk membentuk lembaga peradilan khusus, hal ini tidak sejalan dengan permasalahan yang mereka berusaha gaungkan dalam perdebatan kali ini. Bukankah ketika permasalahan ruwetnya birokrasi tersebut, solusi yang tepat adalah memperbaiki birokrasi tersebut? Dewan Juri yang terhormat, bukannya lari dari tanggung jawab yang ada di status quo kita. Dewan Juri yang terhormat, kemudian mereka juga memperjuangkan bagaimana kinerja KPU selama ini tidak maksimal, bagaimana Bawaslu tidak bisa bergerak leluasa sesuai dengan amanat konstitusi. Dewan Juri yang terhormat, pertanyaan yang sama kepada tim pro, bagaimanakah mereka akan menjamin kepastian hukum ketika mereka membuat lembaga peradilan khusus pemilu yang baru? Tidak akankah ada permasalahan yang baru akibat konflik wewenang yang justru berbau politis? Dewan Juri yang terhormat, di mana di status quo kita saat ini? Silakan. Baiklah, Profesor Mokhtar Kusumaatmadja dalam teori hukum pembangunan mengatakan bahwa hukum sebagai sarana pembangunan masyarakat, sehingga dengan adanya pengadilan khusus pemilu merupakan sebuah langkah futuristik dalam hal mengatasi variatifnya lembaga penegakan pemilu yang dalam ini belum secara masif menyelesaikan pelanggaran pemilu. Silakan ditanggapi hal tersebut. Sekian, terima kasih. Sesuai dengan amanat konstitusi bahwa Badan Pengawas Pemilu sudah diberikan kewenangan untuk mengatasi permasalahan berkaitan dengan sengketa-sengketa pemilu. Saya akan mengelaborasi lebih lanjut dalam sesi argumentasi saya selanjutnya dengan Juri yang terhormat. Kemudian mereka terus menggaungkan bagaimana lembaga peradilan khusus pemilu ini akan begitu efektif untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Saya rasa hal ini tidak valid, Dewan Juri yang terhormat. Kenapa? Karena mereka tidak sama sekali mengelaborasi bagaimana efektivitas yang mereka maksudkan di sini. Mereka hanya mengatakan bagaimana
sering mendengar narasi ini Dewan Juri yang terhormat, tetapi hal ini belum dapat mereka buktikan bagaimana langkah dalam kerangka berpikir mereka, dalam kerangka analisis mereka, hal ini dapat terjadi dalam skenario mereka Dewan Juri yang terhormat. Memasuki sesi argumentasi dari tim kontra, Dewan Juri yang terhormat, kami percaya bahwa pembentukan lembaga peradilan khusus pemilu ini merupakan suatu langkah yang nihil urgensi Dewan Juri yang terhormat. Karena dalam status quo kita sendiri sudah cukup dan memiliki begitu banyaknya birokrasi yang kita miliki Dewan Juri yang terhormat. Kita sudah memiliki badan Interupsi. Silakan. Baiklah Dewan Juri yang terhormat, seni dalam berdebat sejatinya adalah mendengar dan memahami. Nampaknya rekan-rekan tidak mendengar apa yang telah kami sampaikan melalui pembicaraan kedua, bahwasanya kami telah menjamin bagaimana efektivitas. Karena status quo kita saat ini, lembaga penegakan sengketa pemilu itu belum secara masif dalam hal menyelesaikan pelanggaran administratif, pidana, kode etik, dan pelanggaran hukum lainnya. Sekian, terima kasih. Pertanyaan yang sama Dewan Juri yang terhormat, mengapa hal ini dapat terjadi? Karena ruwetnya birokrasi dan birokrasi yang berbelit-belit dalam status quo kita Dewan Juri yang terhormat. Permasalahan yang harus kita atasi adalah bagaimana kita dapat merevisi birokrasi dan aturan-aturan tersebut Dewan Juri yang terhormat, bukannya menghasilkan masalah baru dengan membuat lembaga peradilan khusus yang betul-betul baru dan berpotensi menimbulkan kekacauan baru Dewan Juri yang terhormat. Banyaknya lembaga akan menimbulkan kegendutan dalam birokrasi kita, di mana akan semakin banyak dana, kemudian akan semakin banyak masalah dan tidak ada jaminan bahwa akan ada konflik kepentingan dan wewenang dalam status quo kita dan yang terhormat. Dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kuasaan Kehakiman telah ditegaskan bahwa memang pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam suatu lingkungan peradilan. Hal ini mengandung konsekuensi di mana apapun yang telah kita miliki dalam status quo kita haruslah dipertahankan. Silakan. Baiklah, ketika saudariku mengatakan bahwa hal tersebut akan dipengaruhi oleh ruwetnya birokrasi, bukankah dengan kita membentuk satu pengadilan khusus pemilu akan meminimalisir dan juga akan lebih memilah dan sesuai dengan proporsi masing-masing. DKPP khusus dalam hal penyelenggaraan kode etik, Bawaslu dalam hal pengawasan penyelenggaraan pemilu, dan kami pada penyelenggaraan pemilu serta Mahkamah Konstitusi sebagai pengawasan konstitusi. Terima kasih. Argumentasi dari Info adalah mereka akan meminimalisir permasalahan. Bukankah ketika kita membentuk lembaga peradilan khusus pemilu akan muncul begitu banyaknya peraturan-peraturan perundang-undangan yang harus kita produksi kembali Dewan Juri yang terhormat. Justru hal ini akan melahirkan begitu banyak peraturan perundang-undangan yang tidak menutup kemungkinan akan adanya tumpang tindih antara peraturan perundang-undangan tersebut, sehingga ruwetnya birokrasi tentu tidak dapat diselesaikan dari Info. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang merupakan pendukung justifikasi dari Info sudah tidak relevan lagi keberadaannya karena tidak lagi mendesak dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 55. Karena dalam pengujian keserentakan pemilu dalam putusan Mahkamah Konstitusi ini, ketika kemudian tim pro khawatir pemilu dan pilkada serentak akan menimbulkan permasalahan dan sebagainya, regulasi ini telah disiapkan Dewan Juri yang terhormat. Namun ketika kita dalam status quo harus kemudian mendiskusikan kembali bagaimana kita membentuk lembaga peradilan khusus pemilu yang akan dilakukan setiap 5 tahun sekali sebelum pemilihan umum Dewan Juri yang terhormat, maka ini akan membuang-buang waktu Dewan Juri yang terhormat. Akankah lebih baik ketika kita memperbaiki regulasi pemilu serentak ini dan meminimalisir permasalahannya dari hulu Dewan Juri yang terhormat, bukannya menghasilkan lembaga peradilan khusus yang hanya akan menyelesaikan masalah di hilir muara permasalahan Dewan Juri yang terhormat. Kemudian Dewan Juri yang terhormat sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, Badan Pengawas Pemilu sendiri sudah memiliki tugas dan kewenangan dalam pengawasan, penindakan, pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu. Hal ini belum sama sekali diwujudkan oleh pemerintah dalam status quo kita Dewan Juri yang terhormat. Padahal hal ini sudah diamanatkan sejak lama dalam undang-undang. Ketika kita membentuk lembaga peradilan yang baru, bagaimanakah dan kemanakah kita akan menggunakan peraturan perundang-undangan ini Dewan Juri yang terhormat? Akankah kita mengubah seluruh peraturan perundang-undangan ini? Maka dari itu, saya rasa urgensi yang dibawa oleh Info merupakan urgensi yang tidak valid lagi Dewan Juri yang terhormat karena tidak sesuai dengan permasalahan. Terima kasih. Baiklah, pembicaraan kedua dari Info menghabiskan waktu sebanyak 7 menit. Sesi debate selanjutnya akan disampaikan oleh pembicara ketiga dari Info. Waktu 7 menit dimulai ketika Anda mengucapkan kata pertama. Silakan. Governance before menjalankan pemerintahan berarti melihat ke depan dan menjalankan apa yang harus dilakukan. Dewan Juri yang terhormat, pemerhati konstitusi yang budiman,
serta kolega berpikir kami dari tim kontra. Senada dengan adagium tersebut, sejatinya pembentukan pengadilan khusus pemilu merupakan sebuah mekanisme solutif dan efisien dalam penyelesaian sengketa pemilu. Namun, sebelum jauh melangkah memasuki bahtera daripada argumentasi tim kami, alangkah baiknya untuk saya sedikit meluruskan paradigma yang keliru disampaikan baik dari pembicara pertama dan pembicara kedua dari tim kontra, di mana hipotesa mereka menyampaikan dari pembicara pertama bahwasanya beliau mendalilkan bahwa hadirnya pengadilan khusus pemilu akan membawa bencana ketidakadilan. Lantas, ketidakadilan seperti apa yang dimaksud? Bukankah dengan kita membentuk pengadilan khusus pemilu telah memberikan kepastian serta keadilan terhadap ruwetnya birokrasi lembaga penegakan pemilu? Yang kedua, pembicara pertama dari tim kontra mengatakan bahwa akan menghapus kebijakan MK. Lantas, kebijakan MK yang mana yang mau dihapus? Karena kalau dihapus, bukankah itu bertentangan dengan kekuasaan kehakiman Mahkamah Konstitusi dalam pasal 28C Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan rezim daripada pemilu. Kemudian, pembicara pertama dari tim pro pun membawa mekanisme bahwasanya mereka akan melakukan penegakan kembali terkait dengan lembaga penegakan. Lantas, bagaimana konstruksi penegakan yang diinginkan? Sebab diperlukan sebuah formulasi yang konkret, bukan sebuah formulasi yang abstrak. Sebab apa yang adil dan baik adalah hukumnya hukum, hukum ekonom, /legum. Untuk itulah pun dari pembicara kedua dari tim kontra terlalu menari-nari berkaitan dengan ruwetnya birokrasi. Bukankah dengan ruwetnya birokrasi atau lembaga sengketa pemilu, bukankah dengan kita membentuk lembaga pengadilan khusus pemilu akan mudah untuk menspesifikasikan dan juga akan lebih mudah untuk bisa memposisikan bagaimana Bawaslu, DKPP, Mahkamah Konstitusi, Kejaksaan dan juga kepolisian untuk lebih bisa fokus dalam hal mengawasi jalannya pemilu demi memenuhi nilai konstitusional pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang merupakan burnom daripada negara ini. Untuk itulah, demi menjawab segala bentuk kegundahan dan keresahan serta kekeliruan daripada rekan-rekan tim kontra, alangkah baiknya untuk kami memberikan argumentasi sebagai argumentasi penyokong argumentasi kami terkait dengan mosi perdebatan kali ini, yaitu urgensi pembentukan pengadilan khusus pemilu sebagai langkah pembaruan hukum dalam penyelesaian sengketa pemilu yang efektif dan efisien. Demi membuka argumentasi tim kami, mengutip teori pembaharuan hukum, teori pembangunan hukum Profesor Mohtar Kusumaatmadja yang menyatakan bahwa hukum sebagai sarana pembangunan masyarakat. Senada dengan doktrinal tersebut, dalam konteks urgensi pembentukan pengadilan khusus pemilu, sejatinya merupakan suatu upaya pembaharuan hukum Dewan Juri yang terhormat dalam hal penyelesaian sengketa pemilu sebagai upaya perwujudan penyelenggaraan pemilu yang berintegritas. Kemudian yang kedua, secara general terkait dengan tujuan pembentukan pengadilan khusus pemilu terdiri atas beberapa komponen. Yang pertama, untuk memenuhi tuntutan perkembangan akan keadilan yang semakin kompleks dalam masyarakat dalam hal penegakan pemilu yang berintegritas. Yang kedua, untuk menangani perkara hukum pemilu yang cepat, sederhana, efektif, dan efisien. Kemudian, yang selanjutnya, hal tersebut pun menjadi urgen mengingat status quo kita sekarang bahwa banyak terjadi keberagaman dari lembaga penegakan pemilu, di mana Bawaslu dalam ranah pengawasan dan juga penegakan administrasi pelanggaran pemilu, DKPP dalam kewenangan sengketa kode etik, Kejaksaan dan kepolisian dan juga Mahkamah Agung dalam ranah kewenangan perselisihan pidana, kemudian Mahkamah Konstitusi dalam kewenangan penyelesaian sengketa pemilu. Dengan banyaknya institusi kewenangan atas pelanggaran pemilu tersebut berimplikasi pada efektivitas dan efisien penyelesaian sengketa pemilu. Mengingat data daripada Bawaslu sendiri per pemilu tahun 2019 tercatat 16.427 dugaan pelanggaran administratif yang tertangani hanya 16.104. Bukankah hal tersebut tidak efektif Dewan Juri yang terhormat dari segi administratif? Mari kita melihat dari segi penyelesaian kode etiknya. DKPP sendiri dalam penyelesaian kode etik pemilu tercatat pada tahun 2019 adanya 476 pengaduan yang diselesaikan hanya 373. Bukankah hal tersebut mendukung bahwa efektif dan efisien lembaga penegakan pemilu dalam menyelesaikan sengketa pemilu? Pun pelanggaran pidana yang diselesaikan oleh kepolisian dan kejaksaan tercatat 2.798 pelanggaran pidana yang terjadi hanya 582 yang diselesaikan. Bukan
melakukan hal tersebut pun belum mampu untuk memberikan suatu bentuk kepastian. Silakan saudara. Dewan juri yang terhormat, ketakutan terbesar dari tim mereka adalah bagaimana adanya penumpukan kasus ini di setiap sektor. Namun, mereka belum bisa menjawab di mana dengan pembentukan satu lembaga tersebut menghapuskan penumpukan kasus tersebut. Dewan juri yang terhormat, hal inilah yang masih menjadi pertanyaan besar terhadap tenaga dari tim pro. Terima kasih. Adequatio intellectus et re, adanya kesesuaian objek dan pikiran. Rekan-rekan nampaknya sudah mampu berpikir, tapi tidak mampu menyesuaikan dengan berbagai emosi yang merupakan objek perdebatan kita kali ini. Untuk menjawab apa yang dirasakan oleh rekanku, maka demi memenuhi asas lex semper debit remedium, hukum sejatinya adalah obat. Maka dibutuhkan sebuah racikan yang pas untuk permasalahan pembentukan pengadilan khusus pemilu. Rekan-rekan jangankan memberikan racikan, mendiagnosa saja sudah keliru. Rekan-rekan memberikan sebuah mekanisme bahwa untuk merekonstruksi kembali penegakan pemilu dan lembaga penegakan pemilu. Sedangkan kita tahu bahwa status quo kita ada lembaga penegakan pemilu itu belum masif dan efektif dalam hal penyelesaian sengketa pemilu. Untuk itulah gagasan yang kami tawarkan pertama secara aspek legal substance. Yang pertama yaitu segera untuk membentuk lembaga pengadilan khusus pemilu sebagaimana amanat putusan Mahkamah Konstitusi sebagai the Guardian of Constitution, yaitu putusan 85/PU/20/2022 terkait dengan urgensi pengadilan khusus pemilu yang sudah menggabungkan antara rezim pemilu dan rezim pilkada yang telah terpisah pada putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2013 yang telah dianggap pasal yang hukum oleh Mahkamah Konstitusi pada putusan 2022. Dan juga dari aspek legal strukturnya yaitu perlu untuk membentuk komponen lembaga pengadilan khusus pemilu sebagaimana hasil melalui tribunal federation. Cukup sekian dari kami. Sekian, terima kasih dan salam konstitusi. Baiklah, pembicara ketiga dari Info menghabiskan waktu sebanyak 7 menit. Sesi digeser terakhir sampai dari tim kontra. Kepada pembicara ketiga dari tim kontra, waktu 7 menit dimulai ketika Anda mengucapkan kata pertama. Silakan. Hukum tidak tegak selalu, sekali tegak, sekali runtuh, di sana berdiri, di sana runtuh, karena ia tergantung pada tingkah hak manusia. Tugas kita adalah mendirikan ketika runtuh, tegakkan ketika rubuh. Profesor Herman Prajagogo. Sebelum memasuki argumentasi saya, izinkan saya yang sebelumnya tidak tepat. Yang pertama dengan diri kalian, kehadiran lembaga peradilan pemilu akan membuat sistem penegakan hukum terpecah, memunculkan inspirasi antara lembaga penegakan hukum tidak sesuai dengan amanat konstitusi di Indonesia. Dan semuanya Bawaslu dalam menjalankan fungsi yang telah diamanatkan dalam undang-undang. Nilai efektivitas ada dalam video. Badan ini dilembagaan, jadi mereka akan bekerja 5 tahun. Ini tidak. Selanjutnya Bawaslu dalam rangka penyelenggaraan pemilihan umum tidak ada yang berjalan dulu, sehingga selalu ada dan masalah yang dapat terjadi baik masalah besar maupun sehingga kami memahami dibutuhkannya wadah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam pemilu. Namun Dewan Juri yang terhormat, kami percaya bahwa mengangkat akan masalah yang silakan saudaraku. Era del humanos de la presidencial, segala bentuk kebijakan yang keliru kita tidak bisa mempertahankan. Pertanyakan kepada tim kontra di bagian besar, data yang kami sebutkan selama 6 tahun DKPP telah menerima ada 1.000 lebih perkara yang ditangani di Dewan Normal. Ketika kita menolak hal tersebut, dengan apa yang mereka berikan di Dewan Normal? Sekian dan terima kasih. Terima kasih saudaraku. Rupanya pembicara dari tim protokol terburu-buru. Izinkan saya menjawab dalam mekanisme saya selanjutnya. Kami yang pertama ini, namun Dewan Juri yang terhormat menjadi varian terima kasih dan kami Dewan Juri yang terhormat. Urgensi pada perdebatan pada hari ini ialah kita hendak menghadapi pemilu presiden pada tahun 2024, di mana proses pendaftaran sudah berjalan sejak 23 September tahun 2023. Yang mana membutuhkan mekanisme baru yang dapat mudah dijalankan. Ketika Badan Peradilan Khusus ini, hal ini akan membutuhkan kajian yang lama oleh Mahkamah Agung. Sedangkan dengan melimpahkan
tanggung jawab ini kepada Badan Pengawas Pemilu, kita hanya perlu menguatkan sistem peradilan yang terintegrasi dengan mekanisme yang check and balances. Dan juga Dewan Juri yang terhormat, kita harus mengakui bahwasannya Badan Pengawasan Pemilu adalah badan kualitas peradilan. Silakan saudaraku. Ketika rekan-rekan mengatakan bahwasanya hal tersebut melimpahkan kepada lembaga yang ada sesuai dengan kewenangan masing-masing, bukan hal tersebut bukan merupakan suatu bentuk mekanisme, tapi memang merupakan tugas pokok dan fungsi kewenangan daripada lembaga penyelenggaraan pemilu sendiri. Pun berkaitan dengan apa yang disampaikan, hal tersebut bukan merupakan bagian daripada konstruksi perdebatan kali ini yang berfokus pada pentingnya lahirnya. Waktu instruksi Anda sudah habis. Sekali lagi Dewan Juri yang terhormat, rupanya para pembicara dari tim perlu terlalu terburu-buru lagi. Dewan Juri yang terhormat, mari kita melihat kepada pendapat Profesor Jimmy Asidiki bahwasanya Bawaslu memang terlibat dalam penanganan pelanggaran pemilu. Berlanjut kepada pendapat Profesor Tompo Santoso bahwasanya Bawaslu tidak cukup hanya dijadikan sebagai pengawas pemilu, melainkan seharusnya dengan kewenangan koalisi peradilan Badan Pengawas Pemilu ini, Bawaslu menjadi sebuah lembaga yang dapat memutus perselisihan hasil pemilu. Dan juga dikemukakan oleh Ahmad Bagja selaku Ketua Bawaslu bahwasanya Bawaslu saat ini memiliki mekanisme pengawasan dan memiliki keabsahan suatu lembaga yang menganut kerangka koalisi premium pres koalisi peradilan, yang mana Dewan Juri yang terhormat. Hal ini lebih menjanjikan dapat meningkatkan kualitas penyelesaian perselisihan hasil pemilu. Dewan Juri yang terhormat, didasarkan kepada legal sistem teori yang dikemukakan oleh Lawrence and Beckman, kami menawarkan mekanisme yang pertama, menjadikan Bawaslu sebagai lembaga untuk mengadili perselisihan hasil pemilihan umum dan diselesaikan dalam jangka waktu 21 hari dengan keputusan yang bersifat final dan mengikat, serta melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan dengan memberikan Bawaslu otoritas dalam menyelesaikan tugasnya dalam menyelesaikan sengketa pemilu. Sesuai dengan pasal 95 pun, silakan saudaraku. Dewan Juri itu kita ketahui bahwasanya sengketa pemilu bukan hanya perkara administratifnya saja. Yang mana kita tahu bahwasanya Bawaslu mempunyai kewenangan dalam hal pelanggaran administratif pemilu. Lantas, bagaimana dengan pelanggaran kode etik? Bagaimana dengan pelanggaran pidana? Serta bagaimana dengan pelanggaran hukum lainnya dalam konteks sengketa pemilu? Silakan ditanggapi. Sekian dan terima kasih. Maka dari itu saudaraku, kami menawarkan mekanisme perevisian undang-undang yang selanjutnya akan kami sampaikan pada mekanisme selanjutnya. Sesuai dengan pasal 95 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dengan sifat tadi lanjut yang kami harap hal ini dapat diimplementasikan di dalam pemilu serentak 2024 guna menciptakan mekanisme yang sejalan dengan amanat undang-undang. Kedua, mensterilisasikan tugas-tugas Bawaslu mengenai penyelesaian masalah pemilu, karena pada dasarnya masalah-masalah yang timbul pada saat ini berasal dari lemahnya otoritas dari Bawaslu itu sendiri, sehingga kami menawarkan mekanisme dari kebingungan saudara-saudara sekalian berupa revisi undang-undang tersebut. Adapun pemutusan hasil sengketa pemilu ini akan diberikan kepada Bawaslu dengan pengawasan dari Mahkamah Konstitusi yang berperan sebagai check and balances di dalam proses peradilan ini. Adapun saudaraku dari pembicara pertama tim pro menyatakan bahwa tujuan dari dibangunnya lembaga khusus pemilu ini ialah guna meningkatkan integritas pemilu. Saudaraku, telah kami sampaikan mekanisme yang sama dengan cara yang jauh lebih efektif, yaitu adalah pemberian hak pada Bawaslu itu sendiri dengan meningkatkan otoritas Bawaslu. Sekali lagi Dewan Juri yang terhormat, kami menyatakan membentuk Badan Pengadilan Khusus Pemilu bukan merupakan solusi, melainkan untuk memaksimalkan dan menguatkan adanya fungsi kelembagaan dari lembaga yang sudah ada untuk diterapkan secara efektif, efisien, cepat, rasional, serta realistis untuk menjunjung pemilu selanjutnya. Oleh karenanya, kami selaku tim kontra menyatakan dengan tegas, mantap, dan lugas bahwa kami tidak setuju pada mosi pada pagi hari ini. Tim Pro menyisakan waktu sebanyak 4 detik. Telah kita dengarkan penyampaian opening statement dan penjelasan dari masing-masing tim. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah kepada kedua tim yang sedang bertanding. Maka selanjutnya kita akan memasuki sesi terakhir, yakni sesi closing statement yang akan disampaikan oleh pembicara pertama atau kedua dari masing-masing tim dengan durasi sebanyak 3
3 menit tanpa mengalami tambahan waktu serta tidak diperkenankan untuk melakukan instruksi. Sesi closing statement yang pertama akan disampaikan oleh pembicara dari tim kontra. Kepada tim kontra, waktu 3 menit dimulai ketika Anda mengucapkan kata pertama. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Dewan Juri yang terhormat, rekan-rekan berpikir yang saya hormati. Perdebatan pagi hari ini berlangsung dengan sangat meriah. Namun, ada beberapa titik pertentangan pada perdebatan kali ini. Yang pertama adalah efektivitas. Kedua belah pihak mempertanyakan efektivitas manakah yang akan bisa mendorong nilai efektivitas untuk hadir pada status quo. Namun Dewan Juri yang terhormat, ketika kita melihat ke belakang bahwasanya efektivitas hanya ada pada sisi kontra Dewan Juri yang terhormat. Bagaimana sisi kontra telah mengamini bahwasanya adanya masalah sengketa pemilu dan diberikan mekanisme yakni penguatan otoritas Bawaslu yang lebih efektif dibandingkan ketika kita mengamandemen undang-undang yang akan membentuk suatu mahkamah yang nantinya akan menyelesaikan sengketa pemilu. Dibandingkan dengan tim pro, tim kami memiliki efektivitas yang lebih tinggi dengan tenggat waktu yang lebih sedikit Dewan Juri yang terhormat, di mana kita tahu bahwasanya urgensi terbesar kita adalah bagaimana kita menyiapkan diri dengan pemilu serentak 2024 Dewan Juri yang terhormat. Selanjutnya adalah dari segi urgensi Dewan Juri yang terhormat. Mereka menjelaskan kepada kita semua bagaimana nantinya mereka akan menjelaskan ataupun membuat sebuah konstruksi organisasi yang nantinya akan menyelesaikan masalah sengketa pemilu. Namun, kekeliruan yang ada adalah bagaimana mereka tidak menyelesaikan, bagaimana nantinya para mahkamah pemilu tersebut dapat menyelesaikan putusan kasus tersebut tanpa adanya penumpukan Dewan Juri yang terhormat. Mereka hanya menganggap bahwasanya dengan membentuk organisasi baru, maka masalah tersebut akan hilang dengan serta-merta. Hal ini merupakan kesalahan yang sangat fatal Dewan Juri yang terhormat, karena kembali lagi kepada urgensi yang kita bawa adalah pemilu serentak 2024 Dewan Juri yang terhormat. Tidak ada step by step analisis yang nantinya akan menjelaskan bagaimana mereka akan bekerja Dewan Juri yang terhormat. Dibandingkan dengan mekanisme dari tim kami telah menjelaskan bagaimana nantinya akan ada pemberian otoritas dan juga legitimasi kekuasaan yang lebih pada Bawaslu dan juga nantinya Bawaslu akan bekerja dan di bawah pengawasan MK Dewan Juri yang terhormat. Pembicara ketiga saya telah memberikan Anda dengan jelas bahwasanya mekanisme kami adalah pemberian legitimasi dan kekuasaan kepada Bawaslu